Sampurasun. Kita ketemu lagi hari ini ya. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang Wangsit Siliwangi ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang yang berkaitan dengan Ki Harapapak dan Budak Angon ya. Yang artinya kurang lebih seperti ini. Dengarkan. Kalau nanti dari Ki Harapapak datang berita Budak Angon telah siaga, kalian harus segera bersiap untuk bertindak. Jangan menunda waktu, sebab telaga akan amrol. Sebab kera-kera tidak mau pindah, segera bertindak. Dari naskah Wangsit Siliwangi ini gitu ya, ada kata kunci yang perlu diperjelas agar memperoleh maksud dan tujuan itu sendiri, yaitu Ki Harapapak dan Budak Angon. Nah, yang menjadi pertanyaan kita kan, di mana lokasi Ki Harapapak itu? Ya. Ini berdasarkan kisah dalam Pantun Bogor. Ki Harapapak adalah sebuah tempat di kawasan Bukit Gunung Sirem di Sukabumi. Ki Harapapak adalah tempat Nyai Putri Purnamasari menyucikan diri kemudian bertapa. Beliau mendapat tugas untuk bermukim dan mendirikan kampung Babakan Cidadap. Nyai Putri Purnamasari ini adalah putri bungsu dari Prabu Siliwangi ya. Lain ibu dengan Nyai Putri Gandung Arum atau Nyai Putri Tanjung Arum. Kampung Babakan Cidadap ini dijadikan kapuunan atau tempat kepala daerah atau tempat sakral gitu ya, dan berubah menjadi Cidadap Pelabuhan Nyai Ratu. Nah, tempat inilah yang menjadi cikal bakal Pelabuhan Ratu sekarang ya. Nah, setelah itu muncul lagi pasti pertanyaan, apakah Ki Harapapak ini hanya ada di kawasan Sukabumi? Nama itu boleh jadi hanya ada di Sukabumi gitu. Tapi melihat bahwa Ki Harapapak ini adalah lokasi suci, tempat kepala daerah bertapa gitu ya, Ki Harapapak bisa ada di mana saja tentunya gitu ya. Yang jelas gitu ya, tempat ini menjadi lokasi penggemblengan secara fisik dan spiritual sebelum seorang tokoh muncul dan akan mengubah arah sejarah bangsa. Kata kunci yang selanjutnya adalah Budak Angon. Budak Angon dalam pandangan tim Swala Kandaga Kalang Sunda merupakan konsep tentang kehidupan dan kemanusiaan. Budak Angon adalah konsep mencari jati diri dan pengendalian diri. Tujuannya menemukan hakikat untuk apa kita sebagai manusia. Dalam tubuh kita bersemayam sejumlah watak binatang yang semestinya digembalakan ya, atau diangon. Jika energi dari watak binatang itu bisa dikendalikan, akan menghasilkan energi positif. Dalam konteks hidup bermasyarakat ya, seseorang yang telah berhasil mengendalikan watak binatang yang ada dalam dirinya ya, akan menjadi budak angon. Ia senantiasa melakukan upaya penertiban untuk mengarahkan pada kesadaran hidup berlandaskan cinta dan kasih sayang. Dengan demikian, budak angon ini bisa ada di mana saja dan menjelma dalam diri siapa saja. Berkaitan dengan hal ini, sungguhnya dalam diri budak angon dan budak janggotan bersemayam sifat ibu atau sebagai tangkal rahayu atau pohon keselamatan, dan sifat bapak sebagai pohon kesejahteraan. Atau bisa juga diartikan bahwa budak angon adalah seorang pemimpin yang mampu mengelola, mengarahkan, dan menjaga masyarakatnya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu belajar dari simbolisasi budak angon, belajar menjaga gembalanya atau angonannya, mengarahkannya untuk tidak memakan tanaman orang lain, menjaga saat gembalanya merasa terancam, memberi makan saat mereka lapar, memberi minum di saat mereka kehausan, dan memberikannya kandang untuk berteduh, sekaligus menjamin keselamatannya. Itu konsep budak angon ya. Tapi sampai sekarang ini masih menjadi misteri gitu ya, menjadi sebuah pertanyaan besar. Kapan dan siapa budak angon itu dan dari mana? Mungkin itu saja pembahasan kita hari ini ya. Sampurasun.